Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Oke, jadi sahabat dan juga sedulur Bang AS di Hasan Sabila Official, kali ini kita ada di Berbah Sleman. Nah, tepatnya kita sudah berada, nanti akan mampir di angkringan Bu Parinem. Siapa Bu Parinem ini? Bu Parinem ini adalah salah satu pasien dari Bang AS juga. Nah. Baik, sedulur dan juga sahabat Bang AS di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Nah, saatnya kita tadi mampir ternyata di salah satu di angkringan di daerah Prambanan. Kita ketemu sama salah satu pasien Bang AS bernama Ibu Parinem ya, dan keluarga ada Pak Sinten Wahono. Pak Suhono. Oh, Pak Suhono. Pak Suhono dan Ibu Parinem. Dan ternyata Ibu Parinem ini adalah salah satu pasien dari Bang AS. Kenal ya Bang AS ya, sering bertemu ya. Sering. Arek ketemu sama Bang Es di klinik di Senggotan ya? Ya, Oke, di klinik Senggotan. Ya. Baik, Bu Parinem itu awal-awal mendengar Bang AS di mana sih? Waktu tahu dari Bang AS itu tahu dari mana? Ya, awal mula, awal mula saya itu telinga itu kemasukan binatang itu. Oh, jadi kemasukan binatang itu pas bisa di mana Ibu tuh? Di rumah pasti. Oh, di sini. Oh, pasti di rumah nonton TV. Iya, terus Oke. kemasukan itu binatang. Terus udah diambil sama ibu bidan. Oke. Tapi kok ada 3 bulan 4 bulan nggak apa-apa. Tapi kok terus keluar cairan. Oke. Nah, terus saya ke dokter umum sembuh. Tapi kayaknya masih itu banyak cairannya di dalam itu. Yang dirasakan apa Ibu? Itu gemberebek juga Iya, sampai nggak bisa denger? Iya. Yang kanan atau yang kiri Bu? Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Jadi awalnya Ibu terkena itu ya, Iya. ada hewan yang Iya. masuk yang kiri. Iya. Keluar cairannya terus. Enggak. Sama itu ke dokter umum sembuh. Tapi kok masih kayak sempel gitu. Oh, masih ada kayak yang nutupin gitu ya. Oke. Terus saya ke THT. THT disedot. Kok terus tiap itu sakit terus. Sakitnya kayak apa Bu itu? Sampai kepala pusing? Enggak pusing. Telinga aja yang sakit. Uncek. Oh. Sampai uncek gitu. Oke, baik. Terus ke THT terus. Oh, itu kontrol ke THT terus ya? Selama 3 tahun ke THT. 3 tahun? Dokter praktek itu. Wow, lama banget ya. Oke. Terus kok nggak sembuh. Terus ada malah 2 tahunan keluar cairan terus selama 2 tahun. 2 tahun keluar cairan. Ya. Oke. Terus saya minta rujukan sama dokter itu. Minta rujukan dokter rumah sakit. Oke. Rumah sakit ditangani selama 2 tahun nggak sembuh juga. Selama 2 tahun tetap aja masih keluar cairannya Bu ya. Oke. Terus divonis suruh operasi. Oh, katanya ada apa Bu? Kenapa harus suruh operasi? Ya cuman itu kendang telinganya bolong. Oh, karena Ibu terdeteksi gendang telinganya Iya, bolong. iya, Padahal iya. sudah cukup lama ini ya, ada terapi, ada disaraf dan lain sebagainya. Oke. Terus di rumah sakit udah nggak sembuh ditangani gitu. Operasi saya tuh udah putus asa lah gitu toh. Sudah kebayangin Nah, kalau yang namanya telinga iya. dioperasi, padahal yang itu di kepala ya Bu ya. Iya. Pasti mikirnya udah aduh kayak apa rasanya. Oke. Makanya masih ada batu, ada macam-macam lah gitu. Baik. Nah, Oke. saya bilang ya udah nggak usah operasi nggak apa-apa dok, yang penting saya sembuh gitu toh. Saya bilang gitu. Tapi nggak sembuh juga. Enggak sembuh juga. Terus kok dengerin radio. Di radionya di mana yang dipasang di mana nih? Sana Di dapur, dalam. di Pas dapur. masak. Tiap hari. Pas masak dengerin radio. Iya. Oke, terus dengerin Bang AS. Selama denger Pak Hasan Sabila itu channelnya cuma satu, cuman EMC, satu til. Enggak dipindah-pindah. Enggak pernah. Pas ada Pak Hasan, pas itu pas Iya. ada resep virus corona. Oh, gitu. zaman itu ya. Iya. Gitu. Terus saya ngikuti terus radio Pak Hasan itu. Terus saya bilang sama bapak sama anak itu, Pak aku kok mungkin ada nih Pak Hasan herbal Pak. Apa aku kepengen rono belum. Terus
coba ya mbok menawa dajilan marine kupingku ya Pak. Saya bilang gitu sama Baik. bapaknya. Oke. Bapaknya ya wis digoleki wae besok gitu. Oh, baik. Oke. Coba wae goleki. Oke. Saya manggil Grab. Oh, berarti naik Grab ke sana, terus ke tempat Bang Ais yang di Senggotan ya? Senggotan. Ya. Itu Langsung ke pagi? Senggotan. Pagi ya, waktu itu masih pagi. Oke, terus ketemu sama Bang Ais itu berapa bulan yang lalu Bu? Ingat? Udah lama ya? Oh, pas masih corona itu ya? Iya. Oke, kemudian? Oh, sudah hampir 2 tahun? Pokoknya sebelum corona, Oh, dananya baru sebelum corona. pas corona ya? Pas corona. Nah, kemudian Ibu ingat nggak waktu itu Bang Ais bilang apa? Ya udah sama Pak Hasan. Pak Hasan bilang, oh ini nanti sembuh gitu. Tuh alhamdulillah Pak, saya bilang gitu sama Bapak. Sudah ditangani Pak Hasan terus. Alhamdulillah perkembangannya semakin enak. Berapa lama Ibu merasakan perkembangan yang cukup dirasakan atau cukup signifikan dari pas pertama kali datang sampai berapa bulan Ibu merasakan enak nih gendang telinganya? Ya sekitar dua kontrolan gitu. 2 kali Periksa, kontrol apa. itu sudah enakan? Iya. Sudah nggak keluar cairannya? Ya masih keluar. Masih keluar tapi sudah nggak sakit? Iya, Sudah nggak iya. guncak-guncak Nggak tadi sakit, ya? enggak. Oke, terus? Udah kerja masak-masak ini udah bisa. Kalau tadinya Ibu nggak mampu? Enggak, Oh, lemes Mbak. Jadinya waktu itu sampai lemes ya? Iya. Ngaruh ya Bu ya? Telinganya udah gitu, udah lemes. Baik. Oke. 3 hari, 4 hari itu pasti kerian, Pasti pijet. pijet gitu ya. Jadi bukan hanya sih awalnya telinga, tapi ternyata bisa ngefek ke seluruh tubuh gitu ya. Iya. Oke. Terus akhirnya Ibu periksa terus. Dan waktu itu Ibu merasakan yang benar-benar sempurna pada pertemuan itu ya 2-3 kali itu. Iya, itu udah merasakan. Nah, Apa bagian ini saya bilang gitu. Terus alhamdulillah kok mampu masak-masak, saya Sudah mampu masak-masak lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Lama berobat tempatnya bahasa nggak pernah keringan, nggak pernah pijet, alhamdulillah. Gitu ya Pak ya? Iya. Kalau dulu 4 hari sekali ngerok ya. kerian, pijet. Iya. Oke. Sekarang sudah tidak merasakan efek-efek itu lagi ya Bu ya? Kerian. Oke. Kalau Ibu sekarang telinganya kondisinya seperti apa Bu? Ya sekarang ini masih itu keluar lagi sedikit. Tapi sedikit ya, berarti Iya. sudah berangsur-angsur Sudah banyak membaik sekali. ya, sudah banyak sekali perbedaannya. Iya. Berapa persen Bu kalau dari 100? Sekarang sudah Dan lah, wow. udah enak. Udah 9 obat yang terakhir kemarin itu enak sekali. Oke, berarti Ibu tuh selama ini tetap terus kontrol gitu dan diantar Bapak ya. Pagi karena kalau sore memang harus berjualan angkringan ini ya. Oke. Kalau pas kontrol libur. Oh, kalau libur Ya ya. cuman berdua. Oke, Pak Suhono melihat Ibu perkembangannya yang cukup lumayan dari awal-awal dulu, gimana sih rasanya melihat Ibu dulu yang kesakitan, nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian ketemu dengan beliau Bang Ais, ini seperti apa sih rasanya? Yang jelas saya sudah terima kasih, senang sekali. Istri saya sudah sembuh, bisa aktivitas seperti biasa. Baik, nih Bang Ais ini adalah ada salah satu pasien Bang Ais yang ternyata ada kerusakan di gendang telinga dan berefek kepada seluruh badan gitu ya Bang Ais ya. Apa memang itu berarti ada sesuatu, ada radang, ada infeksi atau bagaimana sih awalnya Bang Ais menangani Ibu Kartini? Awalnya ibu ini dia kemasukan binatang sehingga dipurek terus sehingga sampai bocor pada gendang telinganya. Ketika mengalami kebocoran itu pasti akan terjadi radang. Kalau sudah terjadi radang pasti akan banyaknya virus yang mengganggu. Nah, virus akan merusak saraf sehingga dia pendengarannya jadi tidak sempurna lagi. Baik. Akhirnya usaha beliau, saya ingat sekali cerita kepada saya sudah ke ahli THT dan bertahun-tahun masih begini juga, bahkan cairan tetap keluar. Saya menganggap bahwa setiap kebocoran baik tulang maupun gendang telinga itu kita sempurnakan dengan mempertinggikan kalsium. Kalsium ada di daun mandingan dan biji mandingan, maka pada saat itu saya pasti ngasihnya resep, pasti ada biji mandingan ya Ibu ya. Nah itu adalah kalsium yang saya ambil dari sana. Nah kemudian berikut dengan obat-obat kapsul yang saya masukkan, yang saya berikan kepada Ibu. Nah kapsul yang saya berikan yaitu untuk membunuh virusnya.
Terus yang racikan di dalamnya salah satunya ada daun mandingan, itu yang harus terus-menerus dilakukan setiap hari. Secara berangsur tadi Ibu mengatakan baru 2 kali kontrol sudah perubahannya banyak sekali. Nah, terakhir beliau kontrol ke saya, sudah menyatakan, "Bang, ini saya sudah kering." Kemudian saya buktikan ternyata betul. Sudah nutup lubang itu. Dan sudah tidak keluar lagi cairan. Dan tadi yang bunyi berbek apa di telinga itu sekarang sudah sempurna. Inilah yang saya katakan bahwa herbal itu mau kemana kita membawanya, tinggal mampukah kita untuk meraciknya akan menjadi obat. Tadi saya sempat ke sawah tadi ya. Karena di sini ternyata mandingan ada ya, daun mandingan ada, bijinya. Jadi ternyata di sini saya tadi ada tempuyung juga ya. Iya. Tempuyung, daun rendeng walaupun rendeng itu yang untuk antivirus kayak. Pernah saya waktu Covid resep saya sempat viral dengan daun rendeng atau daun kacang tanah bisa menangkal virus. Itu sempat viral. Ternyata di sini banyak sekali tadi saya lihat ini ya. Wow, jadi ternyata sedulur dan juga sahabat Bang AS, Ibu Partinem ini adalah merupakan salah satu pejuang kesembuhan juga dari yang beliau sudah bertahun-tahun mengalami yang namanya sakit telinga yang sampai menguras semuanya gitu. Betul. Ya, benar-benar nggak bisa beraktivitas. Jadi pastinya hari-harinya juga ini ya Bu ya, mau ngapa-ngapain susah. Kalau misalkan cuma sakit telinga sama seminggu lah, ini bertahun-tahun loh ya, pastinya sangat-sangat tersiksa. Tapi beliau ini termasuk disiplin juga loh ya. Wow. Habis obat dia kontrol. Pantangan-pantangannya juga ini ya. Rutin dia disiplin. Enggak seperti temannya enggak disiplin. Atau hitam-hitam gitu ya. Memang nanti ada ini ya, ada ST-nya ya Bang ya. Baik. Ternyata Bu Partinem ini juga selain apa namanya rajin minum rebusan, karena rebusannya juga ada di sekitar ya Bu ya, kemudian juga rajin minum kapsulnya, pantangannya pasti ini tertib ya, dan juga apa namanya kuncinya itu memang harus tadi mantap dan tertib rebusannya. Ibu minum rebusannya juga ada selalu ada gitu ya. Tertib sekali. Tertib sekali ya. Oke. Namun karena ini ya kedisiplinannya ternyata membuktikan bahwa ini ya Bang Es ya, jadi pasien-pasien kesembuhannya lebih cepat. Kesembuhannya lebih cepat. Pasien-pasien Bang Es itu dibuktikan banyak sekali yang sembuh itu memang karena yang pertama itu adalah memang karena sangat disiplin dan tertib, kemudian juga apa namanya rajin gitu ya. Apa yang disampaikan beliau, pantangannya juga dihindari, jangan sampai curi-curi pantangan gitu ya. Baik. Nah, Pak Suhono, Pak Suhono, Bu Partinem, apa sih Bu Partinem? Oh, Bu Partinem. Apa sih yang ingin disampaikan sama Bang AS nih, mumpung kita lagi tadi mampir ke sini, apa sih monggo mungkin silahkan yang ingin disampaikan. Bu Partinem dulu. Terima kasih. Saya mau mengucapkan pada Pak Hasan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas herbal dan obat dari Pak Hasan. Saya bisa sembuh, amin. Mudah-mudahan Pak Hasan diberi umur panjang, kesehatan, yang barokah, semuanya. Pokoknya Pak Hasan paling top. Pak Suhono, Pak Suhono apa yang mau disampaikan? Buat nambahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Pak Hasan untuk herbal paling jos. Oke, gitu aja mungkin sampai speechless ya. Pak Suhono ada yang mau beli. Oh, Pak, dilayani dulu nggak apa-apa ya. Silakan. Nah, Bang Es, kita lagi ada di sini. Apa yang ingin disampaikan untuk keluarga Pak Suhono dan Ibu Partinem? Pada Pak Suhono dan Bu Partinem, saya merasa bangga bahwa penanganan saya kepada Bu Partinem, bahwa istri Pak Suhono menunjukkan bahwa kalau kita serius di dalam meracik herbal, maka efek dari itu akan positif, menjadi orang itu menjadi sembuh. Sahabat dan juga sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol bareng. Ternyata kita bertemu di sini salah satu pasien Bang AS yang sudah menemukan kesembuhan. Pastinya kita berharap dan berdoa selalu keluarga Bapak Suhono, Ibu Partinem selalu sehat dan selalu laris jualan angkringannya karena enak banget ternyata. Jangan lupa mampir ke sini ya, yang mampir di daerah Madu Rejo Prambanan.
Saya Mia Kayu Manis dan juga Bang Ais harus pamit ya Bu ya, karena sudah sore. Kita masih akan melanjutkan pencarian lagi, mencari kitab suci. Tidak, kita akan melanjutkan kembali mencari tanaman-tanaman herbal di sekitar kita ya Bang Ais ya. Betul. Terima kasih dan akhirnya sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.